Zal, ujung lidahnya ya, di antara gusi dan gigi seri. Yang menjadi catatan pada ayat yang ketiga adalah huruf bo, ya, huruf tebal. Nunnya disamarkan pada huruf setelahnya. Pada ayat ini huruf nun sukunnya kita samarkan pada huruf sod. Huruf sod ya seperti sin, tetapi pangkal lidah diangkat karena huruf tebal juga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari bacaan-bacaan Al-Qur'an kita dengan harapan untuk menyempurnakan bacaan kita, menyempurnakan pula pahala bacaan Al-Qur'an kita. Pada kesempatan kali ini, sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita pada surah Al-Ma'un. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah, mari kita awali pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca bersama-sama surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Sahabat Al-Qur'an ya dirahmati Allah, kurang lebih seperti itu bacaan surah Al-Ma'un. Yang perlu kita perhatikan, bacaan pada surah Al-Ma'un yang pertama, pada ayat yang pertama adalah huruf zal. Huruf zal pada kata yukadzi. Nah, sering ketika kita dalam membaca, masyarakat pada umumnya masih sama dengan huruf dal. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ara'aital ladzi yukatti. Zal, ujung lidahnya ya, di antara gusi dan gigi seri. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din yang pertama. Terus kemudian yang selanjutnya pada ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pada ayat yang kedua ya, huruf ain. Huruf ain ya, huruf ain itu letaknya makhraj itu di tengah-tengah tenggorokan kita. Yad'ul ya, tidak yadungul. Bukan pula yatu'ul. Ya. Jadi di tengah-tengah tenggorokan kita. Biasanya masih terjadi sering ketika mengucapkan huruf ain itu di hidung sengau, yadungul yatim. Tapi tidak, ini ada di tengah-tengah tenggorokan kita. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah pada ayat yang ketiga. Wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Yang menjadi catatan pada ayat yang ketiga adalah huruf bo.
huruf bo, ya, huruf tebal. Nah, dan sepanjang lisan kita, sepanjang lidah kita diusahakan untuk menyentuh geraham, baik kanan maupun kiri. Wala yakhudh, wala yakhudh. Nah, tidak sekedar wala yakhudhu, wala yakhudhu ala, kurang, tetapi lebih berat. Nah, lebih tebal lagi. Wala yakhudhu ala ta'amil miskin, ala ta'amil miskin. Yang selanjutnya pada yang ketiga adalah huruf to, huruf to. Nah, tidak sekedar to, to, huruf isti'la juga. Pangkal lidah, pangkal lisan kita diangkat. Wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, yang selanjutnya pada ayat yang keempat, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf idgham bila gunah. Fawailul lil, fawailul lil. Nah, ini kurang tepat. Fawailul lil musallin. Tetap mengalir dalam bacaan kita. Fawailul lil musallin. Nah, tidak fawailul lil musallin. Kurang tepat. Yang selanjutnya pada ayat yang kelima, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Huruf sad, huruf sad, ya. Ketika ada huruf ikhfa, ikhfa artinya samar, anso, anso, ya. Nunnya disamarkan pada huruf setelahnya. Pada ayat ini huruf nun sukunnya kita samarkan pada huruf sad. Huruf sad, ya, seperti sin, tetapi pangkal lidah diangkat karena huruf tebal juga. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang selanjutnya sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un, alladzina hum yura'un. Yang perlu kita perhatikan pada ayat yang ke-6 ini adalah huruf atau hukum bacaan izhar safawi. Izhar safawi, hukum bacaan mim sukun, ya. Ketika mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, maka dibaca izhar, artinya jelas. Jelas di sini bukan berhenti, bukan berarti berhenti. Alladzina hum, bukan seperti itu. Alladzina hum an alladzina hum yura'un. Tidak seperti alladzina hum yura'un, kurang tepat. Tetapi tetap mengalir dalam bacaan-bacaan kita. Alladzina hum yura'un. Seperti itu kurang lebih sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah. Yang terakhir pada ayat yang ke-7, wa yamna'unal ma'un, wa yamna'unal ma'un. Sama sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah pada ayat yang ke-7 pada hukum bacaan mim sukun, ya. Izharnya bukan berarti berhenti, wa yamna'unal, tetapi wa yamna'unal ma'un. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang lebih demikian kita pelajari bacaan pada surah Al-Ma'un. Semoga kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangan dari kami selalu mohon masukan, kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.